Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita otw pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, selamat siang. Sekarang jam 11.48 ya. Tadi ngobrol-ngobrol dikit. Silaturahmi, bincang-bincang sama teman kawan lama yang ketemu hanya waktu main bola. Selesainya sebenarnya tadi jam 10 ya. Kita pulang menuju rumah. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mampir ya di channel Cecep Rider. Jangan lupa yang belum subscribe, di like juga. Mudah-mudahan semua dukungan kalian menjadi amal ibadah untuk kalian semua, karena ketika kita memudahkan urusan orang lain ya, insya Allah akan memudahkan urusan kita, insya Allah. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian ya, dengan kebaikan, dengan pahala yang berlipat ganda, rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan OTW ke rumah ya. Ini posisi dari Pasir Impun ya. Tadi di video sebelumnya sudah ketika berangkat, sekarang kita proses perjalanan pulang ya. Ya paling sekitar 15 menit. 15 menit, 20 menit di mana kondisi jalan ya, karena siang-siang begini otomatis macet ya. Macet karena yang istirahat kerja, volume kendaraan meningkat. Oke, kita cek ini di kilometer berapa ya, apakah harus isi bensin, karena barnya sudah 1. Kita ya 139 ya, masih jauh. 139 km masih jauh. Biasa di 160 170 ya, 20 km lagi, karena ini belum kedap-kedip. Nah, kenapa ini sudah di bar 1? Karena kecepatannya di average-nya ini 42 ya, 42,7 di rata-rata kilometer per liternya, karena sering manasinnya lama nih ya. Jadi jangan terlalu lama. Kalau manasin motor itu bisa bahan bakar bisa tersedot ya. Baik, kita makan di rumah sekarang, nggak beli nasi padang atau apa ya, masak ya katanya, karena lagi krisis ya. Aduh, kena ya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Cukup insya Allah cukup ya, bisa lah. Jadi dikuranginnya jajan-jajannya, di luarnya dikurangin, atau sementara ini tidak jajan-jajan, masak-masak saja di rumah ya, masak.
barusan ngobrol-ngobrol bersama kawan-kawan tentang luka-liku ini ya, nyandung poligami, nikah lagi. Aduh, ya kata saya kalau ingin poligami konsepnya harus jelas, mau duniawi atau akhirat. Kalau mau dunia tinggal kasih mobil, kasih rumah, aman, daeken pasti itu. Kebanyakan seperti itu ya yang sudah-sudah. Karena merasa khawatir, kadang wanita itu merasa khawatir duniawinya. Atau diajak untuk akhirat ya. Untuk surgawi. Tinggal kita kasih pemahaman ya tentang bagaimana perintah Allah, kebutuhan pria ya, hubus sahawati minan nisa, karena pria itu sudah fitrahnya ya, sudah setelan pabriknya Allah menciptakan pria itu dengan dorongan syahwat yang sangat kuat ya. Bukan hanya kepada wanita satu, tapi kepada wanita yang lain gitu ya. Kalau kata teman saya mah tadi ada petisnya sendiri masing-masing ya. Pria itu petis. Fantasi seks kan ya. Itu makanya sebenarnya tinggal kasih pengertian saja, paham gitu ya, kasih paham, karena nikah itu, poligami itu ya nikah lah gitu ya, kenapa harus dipermasalahkan? Sama menikah seperti pertama kali menikah ya. Gitu. Nikah itu ibadah. Nah paling yang harus dikuatkan motivasi atau niat kita menikahnya lagi itu yang beratnya itu gitu ya. Karena memang seharusnya menikah itu diniatkan harus benar-benar karena Allah ya, takwa kepada Allah. Ketika menjalin rumah tangga itu adalah perintah Allah, fankihu, menikahlah kalian, kamu sekalian, ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba'a wa ilam ta'dilu fawahidatan. Menikah kalian kepada wanita-wanita, boleh 2 wanita kepada 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita. Wa ilam ta'dilu, dan jika kalian tidak bisa adil ya kembali lagi 1 cukup ya. Nah, konsep adil itu adalah sesuatu yang bisa kita rencanakan atau harus dijalani dahulu ya, adil itu. Karena adil itu harus dipraktekkan ya, bisa melihat kita bisa adil atau tidak. Contoh di hal masalah materi dunia atau masalah nafkah batin ya, seks. Itu adalah kebutuhan wanita ya, yang harus kita nafkahi. Perempuan itu punya kebutuhan ya dalam masalah seks. Dorongan seksnya ketika saya nanya sama istri ya, sama pria wanita juga punya, ya kan hari wanita mah tidak boleh. Aduh. Kalau Allah membolehkan wanita menikah lagi, saya siap. Itu ya poliandri. Kalau itu adalah perintah Allah. Karena hidup di dunia ini bukan tentang semau kita gitu ya. Kita harus menghilangkan ego itu ya. Bagaimana perintah Allah? Allah sudah kasih petunjuk, manual booknya
ketika hidup di dunia ini harus seperti apa, takwa kepada Allah itu bagaimana, bagaimana cara mendapatkan surga Allah itu seperti apa. Sudah Allah lengkap sekali, tinggal kita buka Al-Qur'annya, pahami, pelajari. Ketika kita ingin beragama yang baik, ya, karena dunia itu sementara, ya, nggak akan selamanya hidup kita itu. Bisa jadi 1 detik kemudian kita sudah tidak bernyawa lagi. Untuk keabadian kita nanti di akhirat, abadinya mau di neraka atau surga, ya takwa kepada Allah. Harus bisa benar-benar menekan ego, ya, menekan ego kita. Keinginan pribadi kita, kenyamanan merasa gitu, ya. Justru Allah sudah memberikan yang terbaik, ya. Allah muliakan wanita itu, ya. Karena sebenarnya pria itu hanya ingin itu aja, ya, seks aja, ya. Ketika ingin menikah lagi itu ingin seks yang halal, makanya harus dinikah. Justru Allah itu memuliakan wanita loh. Ketika pria ingin, ya, seorang wanita, ya harus dinikahi, harus dihalalkan. Harus halal dulu, cara menghalalkannya itu ya dinikahi. Gitu. Makanya kalau sekarang, ya, masalah poligami itu bahkan negara itu harus ada izin istri dan lain sebagainya, dipersulit lah, karena didasari dengan hak asasi perempuan, ya. Beragama itu tidak harus mementingkan perasaan loh. Coba bayangkan dulu kita, makanya tauhidnya harus kuat, ya. Dulu, ya, istri kedua Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk ditempatkan di Mekah, yang pada masa itu adalah gunung batu, belum ada kehidupan, dengan seorang anak yang baru lahir, gitu, ya. Apakah kalau kita merasa tega sekali Allah, alhamdulillah min dzalik, ya, ketika kita ada anggapan tega sekali. Tapi si Nabi Ibrahim siapa itu? Siti Hajar, si Sarah, ya, keduanya itu. Yang kedua Siti Hajar, ya. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan, tidak menjawab Nabi Ibrahim, dipanggil-panggil gitu, ya. Ketika istrinya sadar apakah ini perintah dari Allah, Nabi Ibrahim terdiam. Maka mengertilah Siti Hajar itu, ya, istrinya itu, oh, kalau ini adalah perintah Allah, saya akan menjalaninya. Saya yakin Allah akan menjaga saya dan anak kita. Dijalani. Tidak lepas dari itu, ya. Nabi Ibrahim itu adalah kiblatnya tauhid, ya. Makanya disebut bapak tauhid. Tauhidnya paling kuat, ya. Dikasih lagi ujian oleh Allah itu tentang bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Setelah anaknya Ismail besar, Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya itu, ya, yang beberapa puluh tahun tidak dikasih anak, sudah dikasih anak, anaknya itu harus disembelih. Nabi Ibrahim dengan ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah dilaksanakan, ya.
Bagaimana coba kalau kita mementingkan perasaan? Jadi itu ya yang harus dilihat dari kisah Nabi Ibrahim itu. Kita tahu posisi kita itu sebagai makhluk hamba ciptaan Allah gitu ya, dikasih akal tapi tong lebay gitu. Kudu apal posisi orang teh, posisi kita itu sebagai hamba, yang hamba itu harus taat kepada penciptanya ya. Itu sekarang sholat, kalau kita mengikuti perasaan, contoh sholat subuh lah yang wajib nih, kalau kita mengikuti perasaan, aduh Allah itu tega sekali, suruh sholat di waktu ketika sedang ngantuk-ngantuknya gitu ya, masih pengen tidur, suruh sholat bangun. Kan kalau menurut perasaan gitu kan. Jadi bukan bagaimana kita harus yakin semua yang Allah perintahkan itu sudah sesuai, sudah adil ya. Kita tinggal